Hidup itu bukan lomba lari. Setiap orang punya waktunya masing-masing, punya urutannya masing-masing. Realistis itu berarti sadar kalau kita gak harus ngikuti ritmenya orang lain untuk bisa merasa cukup untuk diri sendiri. Harusnya itu kan hidup itu seperti ini. Makin tua kita, makin berumur kita, harusnya kehidupan kita itu makin bahagia, tentram, dengan segala pencapaian yang kita bisa raih. Tapi kok kenyataannya makin berumur kita, kayaknya makin depresi aja deh. Beban bukannya makin berkurang, malah makin tambah aja. Kenapa bisa begitu? Saya coba flashback masa lalu gitu ya. Sekitar 17 tahun yang lalu lah. Waktu saya memasuki di usia 30 tahun tuh. Saya ingat, saya makin sering merenung diam-diam. Bukan karena ada masalah besar, tapi selalu ada aja satu pertanyaan yang muncul terus-menerus. Yaitu, apa iya ya, saya menjalani hidup ini dengan cara yang benar? Waktu saya SMA, waktu saya kuliah, saya berpikir, makin dewasa saya, hidup itu bakal makin mudah. Ternyata, makin dewasa kita, justru makin banyak yang kita tanggung. Makin banyak yang kita pertimbangkan. Dan makin banyak perasaan yang harus kita kalahkan. Dan pelan-pelan, saya makin sadar gitu. Bahwa, untuk bahagia di usia 30 tahun ke atas, harusnya kita harus lebih realistis. Yes, realistik. Ada satu kutipan di buku The Psychology of Money. Dia bilang, doing well in life has less to do with how smart you are and more to do with how you behave. Jadi memang bukan cuma sekedar pintar, tapi ini soal sikap. Bagaimana cara kita menyikapi realita. Dan hari ini, saya coba sharing, lebih tepatnya pengen ngobrol gitu. Satu hal yang sederhana dan penting, tapi gak pernah orang bahas, yaitu realistis. Hanya dengan 100.000 Bapak Ibu bisa wakaf Al-Quran dan didoakan oleh para santri penghafal Quran. Bahas, yaitu realistis. Kita mulai dari sini dulu deh. Realistis itu bukan tanda kita menyerah. Bukan berarti ketika kita berpikir realistis, itu kita gak punya mimpi lagi. Tapi kita belajar menyesuaikan diri dengan jalan hidup yang kita lagi jalani sekarang. Viktor Frankl, penulis buku Man's Search for Meaning, dia bilang, kalau kita sudah gak bisa mengubah situasi, maka kita harus mengubah diri kita sendiri. Dulu, kita pengen punya kehidupan yang ideal. Kerja mapan, rumah sendiri, penghasilan stabil. Tapi sekarang, bisa bangun pagi dengan hati yang tenang saja. Itu rasanya sudah cukup sangat mewah. Manusia itu cenderung terlalu percaya diri dengan membayangkan masa depannya. Dulu, sebelum usia 30 tahun, kita berpikir pada saat kita usia 30 itu sudah settle. Punya rumah, karir bagus, dan hidup yang nyaman. Ternyata, rumah makin hari makin mahal, hidup makin hari makin rumit, isi rekening tidak sesuai dengan mimpi yang ingin kita capai. Kalau terus-terusan ngikutin ekspektasi kita, lama-lama kita akan kelelahan sendiri. Realistis itu bukan berarti kita menurunkan mimpi kita, tapi menyesuaikan dengan versi kita yang ada sekarang. Kapasitas manusia itu terbatas. Kita hanya punya satu otak, dua tangan, dua kaki, dan satu hati yang tidak bisa diisi oleh berbagai macam rasa. Maka, pilihlah hal yang betul-betul penting. Kalau hidupmu diisi dengan rasa iri, membanding-bandingkan, ya kita gak akan pernah cukup. Lebih baik kita fokus ke hal-hal yang bisa kita rubah. Misalnya, bagaimana rutinitas kita, bagaimana kebiasaan kita, dan bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Karena yang bikin kita tumbuh itu bukan keluhan, bukan rasa iri, tapi tindakan. Fumio Sasaki,
penulis buku Goodbye Things, dia pernah tinggal di sebuah apartemen dengan barang seadanya. Dan justru di situ dia merasa bahagia. Dia bilang, semakin banyak barang yang kita miliki, semakin banyak yang kita takut kehilangan. Di usia sekarang, kita tidak butuh banyak validasi dengan gaya hidup yang mewah. Kita hanya butuh hidup yang cukup dan tenang. Daripada pamer, lebih baik punya tabungan. Daripada cicil mobil, lebih baik tidur yang nyenyak tanpa beban utang. Ada kalimat yang menampar di bukunya The Courage to be Disliked. Banyak orang menderita bukan karena kenyataan hidup, tapi karena cara mereka melihat hidup itu sendiri. Kita terlalu sering membandingkan, lihat teman sukses, kita merasa langsung gagal. Padahal hidup itu bukan lomba lari. Setiap orang punya waktunya masing-masing, punya urutannya masing-masing. Realistis itu berarti sadar kalau kita gak harus ikuti ritmenya orang lain untuk bisa merasa cukup untuk diri sendiri. Uang itu penting, tapi bukan segalanya. Kata-kata yang klise, tapi Anda dengar dulu penjelasan saya. Kita kerja keras nih, kejar penghasilan, lembur sampai malam. Tapi kalau semua waktu kita habis buat cari uang, lalu kapan kita benar-benar menikmati hidup? Hidup realistis, itu tahu kapan harus kerja, dan tahu kapan harus berhenti. Tahu kapan uang itu penting, tapi tahu waktu, kesehatan, dan relasi juga tidak kalah berharganya. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa capek sekarang, ngerasa hidup tidak sesuai rencana, tenang, kamu gak sendiri. Mungkin justru saatnya lah untuk belajar, untuk supaya kita menjalani hidup kita dengan lebih bijak. Bukan dengan terburu-buru, tapi hidup dengan kesadaran yang penuh. Karena realistis itu bukan tanda sebuah kelemahan, tapi realistis adalah bentuk cinta pada diri kita sendiri. Kita berhenti untuk memaksa dan mulai untuk memahami. Berhenti untuk mengejar semuanya dan memilih untuk hal yang penting-penting saja. Dan kalau kamu tanya, kapan waktu yang tepat untuk kita bisa realistis? Jawabannya adalah sekarang. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Yuk, masuk. Nah,